could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Woi, udah pada subscribe belum? Subscribe lah, aktifin loncengnya, buruan subscribe. Nggak subscribe, ku pukul kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan video tentang sejarah Pulau Undrus, tempat karantina jamaah haji. Pulau Undrus merupakan salah satu pulau di Kepulauan Seribu Jakarta yang letaknya berdekatan dengan Pulau Bidadari. Pada masa kolonial Belanda, rakyat sekitar menyebut pulau ini adalah Pulau Kapal karena di pulau ini seringkali dikunjungi kapal-kapal Belanda sebelum menuju Batavia. Di dalam pulau ini terdapat banyak peninggalan arkeologi pada masa kolonial Belanda dan juga sebuah rumah yang masih utuh dan dijadikan Museum Pulau Undrus. Nama Undrus sendiri diambil dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat, atau bahasa Inggrisnya adalah unrest. Dan ada sumber lain yang mengatakan bahwa nama Undrus tersebut diambil dari nama penghuni pulau yang masih keturunan bangsawan Belanda, yaitu Bas Ondrus Cornelius van der Walt. Pada zaman dahulu, Pulau Undrus dan pulau-pulau lainnya di Teluk Jayakarta atau yang sekarang disebut Kepulauan Seribu pernah menjadi tempat peristirahatan Raja-Raja Banten. Namun kemudian terjadi sengketa antara Kerajaan Banten dan Jayakarta hingga tidak ada penyelesaian. Jayakarta merasa memiliki pulau ini karena lokasinya dekat atau di hadapan kota Jayakarta. Sedangkan Banten mempunyai hak atas pulau tersebut sebab seluruh Kepulauan Seribu merupakan bagian dari teritorial kekuasaannya. Saat Belanda datang dan gagal memonopoli perdagangan di Banten, kemudian mengalihkan perhatian ke Jayakarta dengan menggunakan salah satu pulau di Teluk Jayakarta, yakni Pulau Undrus. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1610 terjadi perjanjian antara Belanda yang diwakili oleh El Hermit dan Jayakarta yang diwakili oleh Pangeran Jayakarta, yang isinya memperbolehkan orang-orang Belanda mengambil kayu untuk pembuatan kapal-kapal di Teluk Jayakarta. Melihat banyak kapal yang berlayar ke Asia, terutama Asia Tenggara, dan tinggal beberapa lama, sering memerlukan perbaikan kapal akibat perjalanan panjang, maka VOC berniat untuk membuat sebuah galangan kapal di teluk tersebut. Niat tersebut diizinkan oleh Pangeran dengan menggunakan Pulau Undrus. Pembangunan dimulai tahun 1613. Tahun 1615, VOC mendirikan sebuah galangan kapal dan sebuah gudang kecil. Selain sebagai galangan kapal, Jan Pieterszoon Koen mengharapkan Undrus menjadi koloni, sehingga VOC mengirim keluarga Cina ke Undrus dengan segala fasilitasnya. Kemudian tahun 1618, Koen menjadikan Undrus sebagai pulau pertahanan akibat munculnya ancaman Banten dan Inggris. Hingga Koen memerintahkan penyerbuan ke pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1619 dan memindahkan pelabuhan ke muara Sungai Ciliwung tersebut dan mengganti nama sebagai Batavia. Pembangunan sarana fisik terus dilakukan. Tahun 1956 dibangun sebuah benteng kecil persegi 4 dengan 2 bastion. Tahun 1971 diperluas menjadi benteng persegi 5. Semuanya dibuat dari bata dan karang. Kemudian tahun 1674 dibangun gudang-gudang penyimpanan barang, gudang penyimpanan besi, dan dok tancap.
yang semuanya dikerjakan oleh 74 tukang kayu dan 6 tukang lainnya. Pada tahun yang sama, dibangun sebuah kincir angin untuk keperluan penggergajian kayu. Tahun 1691 dibangun sebuah kincir angin yang kedua yang terdapat 148 abdi company dan 200 budak pada tahun 1695. Tahun 1770, Kapten Sir James Teacock dan kapalnya HMS Endeavour sempat singgah di pulau ini untuk mengisi perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan ke Australia. Menurut catatan Cook, di pulau ini ada benteng Belanda dan penggergajian kayu. Tahun 1800, Inggris melakukan blokade terhadap Batavia dan pertama kali mengepung Onrus dan sekitarnya. Semua bangunan yang terdapat di permukaan Onrus tersebut dimusnahkan. Setelah hancur, tahun 1803, Belanda merencanakan pembangunan kembali sesuai dengan rencana DM Barbier. Tetapi baru selesai pembangunannya, tahun 1810 dihancurkan lagi oleh Inggris dan menduduki Onrus sampai tahun 1816. Tahun 1827 baru mendapat perhatian, dan pada tahun 1828 pembangunan dimulai dengan memperkerjakan orang-orang Cina dan tahanan. Pulau-pulau lain di sekitarnya seperti Pulau Bidadari, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor dibangun untuk menjadikan pendukung pulau ini. Dan tahun 1848 kegiatan berjalan kembali. Tahun 1856 area pelabuhan ditambah lagi dengan sebuah dok terapung yang memungkinkan perbaikan kapal laut. Setelah pelabuhan Tanjung Priuk dibangun, tahun 1883 Onrus kehilangan perannya dalam dunia perkapalan dan pelayaran. Baru kemudian tahun 1905 Onrus mendapat perhatian lagi dengan didirikannya stasiun cuaca di pulau ini dan Pulau Cipir. Dan pada awal abad 70, Pulau Onrus dimanfaatkan sebagai sanatorium TBC. Tahun 1911, Onrus diubah fungsinya menjadi tempat karantina haji. Hingga tahun 1933, para calon haji dibiasakan dulu dengan udara laut. Karena saat itu, untuk mencapai tanah suci, harus naik kapal laut selama berbulan-bulan lamanya. Dan kemudian sebagai pos karantina jamaah haji yang kembali. Selama tahun 1933 sampai 1940 dijadikan sebagai tempat tawanan para pemberontak yang terlibat dalam peristiwa kapal 7 HN LSM Jeven Provincen ketika pecah Perang Dunia II tahun 1939. Pulau ini dipakai Belanda sebagai kamp tawanan yang isinya orang-orang Jerman yang bermukim di Hindia Belanda yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Tahun 1942, setelah Jepang menguasai Batavia, Onrus dijadikan tempat penjara bagi para penjahat kriminal kelas berat. Antara September 1945 sampai Januari 1946 sempat dimanfaatkan kembali oleh sekutu sebagai tempat tawanan orang-orang Jerman yang ada di Indonesia, termasuk 6 orang awak kapal Boot 1905. Tawanan perang ini selanjutnya dipindahkan ke Malang karena Belanda khawatir mereka akan dibebaskan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan RI. Pada masa Indonesia merdeka, pulau ini dimanfaatkan sebagai rumah sakit karantina, terutama bagi penderita penyakit menular di bawah pengawasan Departemen Kesehatan RI hingga awal tahun 1960-an. Tahun 1960 sampai 1965 dimanfaatkan untuk menampung para gelandangan dan pengemis. Selain itu juga dimanfaatkan untuk latihan militer. Pulau ini sempat terbengkalai, dianggap tak bertuan. Hingga tahun 1968 terjadi pembongkaran dan pengambilan material bangunan secara besar-besaran oleh penduduk atas izin kepolisian setempat. Tahun 1972, Gubernur dari DKI Jakarta, Ali Sadikin, mengeluarkan SK, surat keputusan yang menetapkan
Pulau Ondrus sebagai pulau bersejarah. Kini Pulau Ondrus, juga Pulau Cipir, Pulau Bidadari, Pulau Kelor, dan Pulau Edam oleh pemerintah ditetapkan sebagai daerah Suaka Taman Purbakala Kepulauan Seribu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.